balik lagi bareng Miss Ferni di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, bab yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Sedangkan materi yang akan kita bahas yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Untuk penjelasan lebih rinci, yuk simak video ini. Sebelum kalian simak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk kita masuk ke materi. Nah, materinya adalah ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama kita bahas adalah apa sih pengertian ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau sebagian yang bisa ditempati oleh makhluk hidup atau bisa menjadi tempat tinggal oleh makhluk hidup. Ya, bisa manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti gambar di samping, ada gambar ruang tamu. Nah, itu merupakan contoh ruang yang bisa ditempati oleh makhluk hidup, yaitu manusia. Nah, yang kedua ada gambar di bawah laut. Nah, itu juga merupakan ruang yang bisa ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Nah, yang terakhir ada gambar ruang juga tuh. Kira-kira itu ruang yang bisa ditempati makhluk hidup atau tidak ya? Bisa dong, tumbuhan, hewan, manusia bisa ya tinggal di pegunungan seperti gambar di situ. Gitu deh pengertian tentang ruang. Sekarang kalian udah tahu dong ruang itu apa? Nah, kalian udah tahu dong apa itu pengertian dari ruang. Jadi, tempat tinggal yang kalian tinggali itu kita sebut dengan ruang. Selanjutnya adalah interaksi antar ruang. Jadi, ruang itu memiliki interaksi. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu arti interaksi? Nah, interaksi adalah hubungan antar individu, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang saling memberikan pengaruh. Contohnya seperti gambar tuh, ada gambar guru dan siswa. Nah, itu merupakan contoh interaksi dari individu dengan kelompok. Jadi udah paham dong interaksi itu apa? Nah, kalian udah tahu dong arti kata interaksi. Kalau udah tahu, kita akan bahas pengertian interaksi antar ruang. Setiap ruang itu memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda. Karakteristik itulah yang membuat ruang bisa berinteraksi karena mereka saling membutuhkan. Contohnya yaitu di wilayah pegunungan biasanya warganya menghasilkan sayur. Nah, sedangkan di wilayah pantai biasanya warganya sebagian besar menghasilkan ikan. Nggak mungkin dong orang-orang gunung makan sayur setiap hari. Nah, nggak mungkin juga orang-orang pantai makan ikan setiap hari. Nah, karena mereka saling membutuhkan, akan terjadi interaksi. Wilayah gunung akan mengirimkan sayurnya ke wilayah pantai. Dan wilayah pantai pun juga akan mengirimkan ikannya ke wilayah gunung. Itulah yang disebut dengan interaksi antar ruang. Gampang kan interaksi antar ruang? Selain pengertian interaksi antar ruang, ada juga bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk perpindahan manusia. Contohnya adalah urbanisasi. Kalian tahu nggak sih apa itu urbanisasi? Tahu dong, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perpindahan tersebutlah yang disebut dengan bentuk interaksi. Nah, yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah interaksi dalam bentuk perpindahan ide dan informasi. Contohnya adalah ketika kalian membaca berita. Nah, kalian misalnya membaca berita di daerah Sukabumi. Nah, kalian akan mendapatkan informasi di daerah Sukabumi tersebut, gitu. Yang ketiga ada transportasi. Nah, transportasi adalah interaksi dalam bentuk perpindahan barang atau perdagangan. Contohnya adalah misalnya ketika kalian belanja online di daerah Batam misal. Nah, dari Batam tersebut mengirimkan belanjaan kalian ke rumah kalian. Nah, perpindahan barang dari Batam ke rumah kalian itu disebut juga bentuk interaksi. Gimana? Kalian udah tahu dong bentuk-bentuk interaksi itu apa aja? Ada 3. Yang pertama, mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi.
Selanjutnya, terjadinya interaksi ke ruangan. Nah, sebab-sebab kenapa sih bisa terjadi interaksi ke ruangan? Yang pertama yaitu saling melengkapi. Saling melengkapi terjadi karena adanya wilayah yang menghasilkan hasil barang yang berbeda. Seperti di gambar, ada wilayah A dan wilayah B. Wilayah A kita ibaratkan Jakarta, wilayah B kita ibaratkan Bogor. Wilayah Jakarta merupakan penghasil beras, wilayah Bogor merupakan penghasil ikan. Nggak mungkin kan wilayah Jakarta terus-terusan makan beras doang? Dan nggak mungkin juga wilayah Bogor terus-terusan makan ikan. Nah, dari kebutuhan tersebut, maka mereka akan saling melengkapi. Itulah yang dimaksud dengan saling melengkapi. Adalah kesempatan antar ruang. Kesempatan antar ruang merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik. Seperti di gambar, ada wilayah A, B, dan C. Kita ibaratkan wilayah A adalah Bandung, wilayah B adalah Cirebon, wilayah C adalah Subang. Biasanya wilayah Bandung membeli ikan itu di daerah Cirebon. Tapi setelah diketahui ternyata wilayah Subang juga merupakan penghasil ikan. Dilihat dari ongkosnya dan jaraknya, maka wilayah Bandung akhirnya membeli ikan di wilayah Subang. Dari kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa wilayah Bandung dengan wilayah Cirebon memiliki interaksi yang melemah. Sedangkan wilayah Bandung dengan wilayah Subang memiliki interaksi yang menguat. Nah, itu merupakan kesempatan antar ruang. Paham kan? Terjadinya interaksi ke ruangan itu bisa dilihat juga dari kemudahan transfernya. Jika aksesnya mudah, maka akan terjadi interaksi. Dan jika aksesnya susah, kemungkinan tidak akan terjadi interaksi. Contohnya adalah seperti di gambar, ada wilayah A dan wilayah B. Kita ibaratkan wilayah A adalah Jakarta, wilayah B adalah Banten. Nah, wilayah Jakarta ingin mengirimkan beras ke wilayah Banten, tapi akses untuk ke wilayah Banten itu susah. Misalnya jalannya rusak atau biayanya mahal. Jadi wilayah Jakarta nggak jadi deh ngirim beras ke wilayah Banten. Nah, itu adalah kemudahan transfer. Alhamdulillah, penjelasan materi kita udah selesai. Gimana nih? Kalian udah ngerti dong tentang ruang dan interaksi antar ruang? Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa kalian terima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Miss tutup ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.